Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, hari Jumat, malam Sabtu, kita bisa hadir di Masjid Al-Barakah untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis taklim yang rutin kita adakan setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Al-Barakah Bapak Haji Rasim, Bapak Haji Zayadi, para penasihat masjid Bapak Haji Muhyiddin, para asatidzah, wabil khusus guru kita Bapak Haji radhiyallahu iras, pengurus taklim Bapak Haji Muhammad Yusuf, Bapak Haji Ahmad Baidawi, Bapak Haji Alwi, dan juga para jamaah yang hadir cukup banyak pada malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita membawa keberkahan dan tetap istiqomah di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, melanjutkan kitab Nasaihul Ibad. Dalam kitab ini di halaman 78. Nasihat yang disampaikan di dalam kitab Taurat ya. Ada 27 nasihat. Kita masuk kepada nasihat yang ke-11. Wal hadi asyar, man tarakan nazar fil haram fi dunya afrahallahu ainahu yaumal qiyamah fil jannah. Man tarakan nazar fil haram, barang siapa yang meninggalkan melihat sesuatu yang diharamkan di dunia, di dalam dunia ini, afrahallahu ainahu yaumal qiyamah fil jannah, nanti Allah akan membahagiakan kedua matanya pada hari kiamat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah membahagiakan, menyenangkan mata kita nanti pada hari kiamat? Dengan kita menjauhi segala apa yang diharapkan oleh Allah, binadri ma yasurru, dengan melihat sesuatu yang membahagiakan. Mimma lam taro ainun, sesuatu yang tidak pernah kita lihat di dunia ini. Walam tasma' udhunun, enggak pernah kita dengar telinga kita waktu di dunia ini. Walam yakhtur bi balin, enggak pernah terlintas di dalam hati kita. Jadi kalau kita menjauhkan
pandangan kita dari sesuatu yang diharamkan, Allah akan menyenangkan kedua mata kita nanti di surga. Sesuatu yang nggak pernah kita lihat di dunia, yang nggak pernah kita dengar, yang nggak pernah terdetik dalam hati kita nanti ada di dunia ini. Ya. Ta'tabiru ni'matal basar minan ni'am al-azimah allati an'amallahu biha 'ala ibadihi. Nikmat mata itu atau nikmat penglihatan itu adalah minan ni'am al-azimah, merupakan nikmat yang sangat besar. Allati an'amallahu biha 'ala ibadihi, yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Jadi mata ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa melihat air mengalir, kita bisa melihat gunung, kita bisa melihat sesuatu yang indah-indah di dunia ini. Karena apa? Karena mata. Kalau kita tidak memiliki mata, buta, tidak melihat, maka dunia ini gelap. Kita nggak bisa melihat haji usul, kita nggak bisa melihat anak kita, istri kita, ya. Jadi mata ini merupakan nikmat yang sangat besar. Tetapi nikmat ini kadang-kala kita salah gunakan. Kita gunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat HP kita dikirimin gambar yang cantik-cantik, kita lihat televisi yang enggak. Kita punya mata tidak kita gunakan untuk sesuatu yang dibolehkan oleh agama kita. Kaifa abta'id 'anil nazar ilal haram? Bagaimana sih cara kita untuk menjauhkan melihat yang diharamkan? Kadang-kadang kalau kita ini udah ketergantungan kepada yang haram, maka susah untuk berpaling. Dikit-dikit pengen lihat, dikit-dikit pengen lihat. Yang pertama, tarsihu kurhud dam fi nafsi. Jadi tanamkan di dalam jiwa kita itu rasa benci kepada dosa. Kalau kita melihat yang haram, tanamkan di dalam jiwa kita benci dengan perbuatan-perbuatan dosa. At-tafakkur fi su'i hadzal dzambi. Kita berpikir tentang jeleknya perbuatan dosa dari sebab mata kita. Wa su'u nataijihi fil mujtama, dan juga jeleknya hasil kalau kita melihat sesuatu yang diharamkan di dalam masyarakat kita. Wa ghadiballahu minhu, dan Allah marah kepada kita karena kita melihat sesuatu yang diharamkan. Ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan, tanpa kita sadari, kita ini merendahkan lawan jenis kita, dijadikan bahan eksploitasi dan lain sebagainya. Padahal kita harus menjaga kewibawaan, ya, wanita atau lawan jenis kita. Jangan sampai kita jadikan bahan untuk kita mengumbar syahwat kita. Yang kedua, at-taubah wal istighfar. Kalau kita melihat sesuatu yang diharamkan, segeralah bertobat dan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa atbi sayyi'atal hasanah tambuha, dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan al-hasanah, perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik itulah yang akan menghapus dari segala perbuatan yang buruk. Apa perbuatan yang baik itu? At-taubah wal istighfar. Hendaklah kita segera bertobat dan istighfar. Kalau kita habis melihat yang haram, segera tuh taubat, istighfar. Di jalan nggak sengaja melihat, astagfirullahaladzim, ya, jangan kemudian kita melihat lagi, jangan, segera kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,
walladzina idza fa'alu fahisha aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan yang keji atau dia melakukan perbuatan yang zalim untuk dirinya, zakarullaha, segera ia ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian segera dia minta ampun atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunub illallah, enggak ada yang mengampuni dosa kita kecuali Allah. Jadi cepat istighfar tuh kalau kita habis melihat gambar yang tidak yang diharamkan, segera kita istighfar. Jangan-jangan umur kita nggak nyampe sebelum kita taubat. Ya, segera kita istighfar. Kemudian qat'u thariq alladzi yusilu ila dzam. Kita ini harus memotong ya celah atau jalan yang mengarah kepada perbuatan dosa yang disebabkan oleh mata. Wa idza kana az-zambu ya'ti an tariqi sadiq faqta 'ala qadrika bihi wa bta'id anhu. Kalau seandainya dosa melihat yang haram itu dari arah pergaulan, karena pergaulan, fakta alaqah, maka putuskan hubungan kita dengan teman yang mengajak kepada perbuatan dosa. Wabta'id anhu, dan jauhilah teman-teman yang mengajak perbuatan dosa, yang dikit-dikit punya grup ngirim yang enggak, itu udah keluar dari grup itu. Enggak apa-apa, enggak ditemenin, keluar dari grup yang suka mengirim gambar-gambar porno. Wa idza kana at-tariq ila an-nazar ila al-muharramat wal wahda, seandainya yang menyebabkan kita melihat kepada yang haram itu wal wahda, karena kita lagi sendiri nih, kita sendiri di kamar buka HP kita lihat ya, atau sendiri di rumah kita nonton film porno, hawil qadrul imkan alla tabqa wahidan, berusahalah untuk jangan sendirian di rumah, berusaha untuk jangan sendiri gitu, karena kalau sendiri itu adanya godaannya gitu ya, banyak setannya. Kalau ada di HP kita buang deh gambar-gambar itu, wah, karena kalau kita lagi kesendirian kita iseng kita buka lagi ya. Kemudian untuk menjauhkan dari melihat hal-hal yang diharamkan, sukrun nafsi fil a'mali an-nafi'ah, sibukilah diri kita ini dengan amal-amal yang bermanfaat. Tuh, jangan begadang. Kalau begadang kita malam sendirian di rumah, yang lain pada tidur. Itu kalau kita kurang iman, nanti kita buka dah film-film porno, gambar-gambar porno. Ya. Wabda yaumaka bis sholatil fajri. Jangan kau bergadang. Mulailah bangun pagi. Jadi kalau kita pengen bangun subuh nih, tidurnya jangan malam-malam. Gitu. Supaya kita bisa sholat subuh berjamaah. Wahris alla tanam ba'daha, kemudian usahakan habis subuh jangan tidur. Wasbil nafsaka bi'amalin nafi, sibukilah dirimu dengan amal-amal yang bermanfaat. Baca Quran, ya, habis subuh nih jangan tidur, baca Quran ya, kita baca buku, yang suka baca buku, yang suka baca kitab, baca kitab. Fa'at wa na'amaluka wa kun minas sholihin, jadilah orang-orang yang soleh. Aisu inna dzalika sayakunu laka aunan fid dunya wal akhirah. Kalau kita mengerjakan yang baik-baik itu, sayakunu laka aunan fid dunya wal akhirah, maka amal-amal yang baik itu akan menolong kita di dunia dan di akhirat. Itu ya. Cara menjauhkan dari melihat yang haram. Kemudian ad-du'a ilallah, berdoa kepada Allah nih, ya Allah, jauhkanlah kami dari segala perbuatan maksiat. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi. Ya Allah, berilah rahmat kepadaku untuk menjauhkan segala perbuatan maksiat. Itu doa kita kepada Allah. Fad'u rabbaka mukhlishan ad-du'a lahu
berdoalah kepada Tuhanmu dengan ikhlas, ya, dengan murni keikhlasan kita berdoa kepada Allah. Waqarrara du'aka marrat wa marrat, ulangilah terus doa itu sepanjang waktu. Minta supaya kita dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Ulangi terus doa itu. Ya, itu. Yang kedua, nasihat yang kedua, wa man tarakal ghina fid dunya wakhtaral faqra ba'atsahu Allah taala yaumal qiyamah ma'al waliyyin wan nabiyyin. Wa man tarakal ghina fid dunya, barang siapa yang meninggalkan kekayaan di dunia ini, wakhtar al faqra, kemudian dia memilih kefakiran, ba'atsahu Allah taala yaumal qiyamah, nanti Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat ma'al waliyyin wan nabiyyin, dengan para wali-wali Allah dan juga para nabi-nabinya Allah. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in kunta tuhibbuni fa'adda lil faqri, apabila engkau mencintai aku, kata Rasulullah, fa'adda lil faqri tajbaban, maka bersiap-siaplah untuk menjadi orang yang fakir, orang yang miskin. Fa innal faqra asra'u ila may yuhibbuni minasail ila muntaha. Fa innal faqra, sesungguhnya kefakiran itu, asra'u ila may yuhibbuni, lebih cepat menuju kepada orang-orang yang mencintaiku daripada as-sail ila muntaha, daripada aliran air menuju kepada hilir. Jadi kita ini boleh nggak kita ini kaya? Gitu. Ya. Kita ini boleh kaya, gitu. Kita boleh kaya. Kita boleh memiliki harta. Kita boleh memiliki segalanya di dunia ini, selama harta yang kita miliki itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya. Kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, ma razaqnakum, dari apa-apa yang aku rezekikan kepada kamu. Beli itu makanan yang enak-enak kalau punya duit. Karena emang itu rezeki yang Allah berikan. Jangan sayur asem, ikan teri, jangan. Coba sekali-sekali ke restoran yang mahal, gitu. Boleh kita menikmati dunia, ya. Tetapi kata Allah, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, ini kalimat washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, sakala memang engkau beribadah kepada Allah. Jadi kita boleh menikmati hidup, boleh punya mobil, boleh punya rumah, boleh punya jabatan, tapi pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ungkapan syukur kita kepada Allah? Kalau sudah waktunya azan, segera kita sholat. Jangan baru beli motor, begitu azan kelapin motor aja dilapin. Baru beli mobil, begitu azan mobil aja dilapin. Ya. Itu tanda orang tidak bersyukur. Ya. Boleh kita menikmati hidup, tapi washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengharamkan sesuatu yang baik yang Allah halalkan untuk kamu. Wala ta'tadu, dan janganlah melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi silakan
Jangan sesuatu yang halal kita haram-haramkan, tidak boleh. Ya, nikmati bahwa punya harta itu boleh, tetapi hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, ya Amr, Nabi berkata nih kepada Amr ibn As, ya Amr, ni'mal mal as-solih lil mar'i solih. Wahai Amr ibn As, harta yang baik itu, harta yang soleh itu, harta yang berguna itu, lil mar'i solih, ada pada orang yang soleh. Jadi kalau orang yang soleh punya harta, dia gunakan tuh untuk sedekah, untuk bantu fakir miskin, untuk menghidupkan majelis taklim. Kan enak kalau majelis taklim tiap malam Jumat ada nasi uduk, ada yang bawain makanan. Kalau orang punya harta, dia gunakan tuh. Orang yang soleh kalau punya harta, ni'mal mal soleh, maka harta itu betul-betul menjadi nikmat karena digunakan untuk di jalan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad, tidak ada dengki kecuali di dua hal. Rajulun atahu Allahu malan. Pertama, orang yang diberikan oleh Allah harta, fasulita ala halakatihi fil haqqi. Dia habiskan itu hartanya untuk kebenaran. Jadi kalau ada orang kaya nih, punya duit dia nyumbang, punya duit dia bantu orang, itu kita tuh boleh iri sama orang begitu, boleh iri gitu. Wah enak ya orang kaya, dikit-dikit nyumbang, dikit-dikit bantu orang, dikit-dikit bantu anak yatim, fakir miskin, janda-janda gitu. Kita boleh iri dengan orang yang punya harta, tapi hartanya digunakan untuk membantu sesama manusia. Wa rajulun atahu Allahu hikmah. Yang kedua, kita iri nih sama siapa? Sama orang yang Allah berikan ilmu, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ilmunya itu diajarin ke orang. Kita suka, boleh kita iri. Orang punya ilmu, ilmunya diajari. Kita iri, ya Allah seandainya saya pinter kayak dia, saya ajarin semua nih orang gitu. Kita boleh iri begitu. Jadi kita boleh punya sifat hasad, dengki kepada apa? Kepada orang kaya yang hartanya digunakan untuk kebaikan. Yang kedua, orang yang berilmu, yang ilmunya diajarkan kepada orang lain. Ya. Wa qad bahasa ulama fi mas'alatin. Nah, ini ulama pernah menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ayyuhuma afdal, siapakah yang lebih utama? Al-ghaniyyu asy-syakir awil al-faqiru as-sabir. Mana yang lebih utama, al-ghaniyyu asy-syakir, orang kaya yang bersyukur, al-faqiru as-sabir, atau orang fakir tapi sabar? Nah, mana justru yang lebih afdal nih? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Dijawab oleh ulama, laisa li ahadihima 'alal akhar fadilah. Tidaklah di antara keduanya itu kelebihan. Tidak ada keduanya kelebihan. Baik orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar. Kecuali apa? Illa bittaqwa. Kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyuhuma kana a'dzam imanan wa taqwa kana afdal. Kalau ada orang kaya, kekayaannya dia gunakan untuk ibadah, untuk kebaikan, dia pandai bersyukur kepada Allah, maka orang kaya itu adalah orang kaya yang bertakwa. Kalau ada orang miskin, tetapi dia tidak pernah mengeluh dengan kemiskinannya, dia menerima apa yang Allah berikan kepada dia, dia sabar apa yang ada padanya, apa yang rezeki Allah berikan kepadanya, dia sabar. Maka dia termasuk orang miskin yang bertakwa. Maka keduanya afdol. Keduanya sama-sama baik.
Yang kaya bersyukur, yang miskin sabar, syukur. Ya. Yang kaya bersyukur, yang miskin sabar. Itu ya. Yang penting keduanya bertakwa. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Mau kaya, mau miskin, mau dari suku apa aja, Allah nggak pandang tuh. Yang Allah pandang kemuliaan seseorang itu dari apanya? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, man qama bihawaijin nas fid dunya qadallahu hawaijuhu fid dunya wal akhirah. Man qama bihawaijin nas, barang siapa yang meringankan kebutuhan orang lain. Jadi orang ada seorang susah, kita ringankan ya di dunia, dalam dunia ini. Qadallahu hawaijahu fi dunya wal akhirah. Nanti Allah mudahkan tuh kebutuhannya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita bantu orang ya, kita orang susah, kita bantu, kita mudahkan urusannya, nanti Allah mudahkan juga urusan kita di dunia wal akhirah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qada li akhihi muslim hajatan kana lahu minal ajri kaman hajja wa atamar. Man qada li akhihi muslim hajah, barang siapa yang meringankan kebutuhan saudaranya yang muslim, kana lahu minal ajri, maka dia mendapatkan balasan dari sisi Allah, kaman hajja wa atamara, bagaikan dia melaksanakan haji dan umrah. Jadi ada tetangga kita nih nggak masak, nggak punya duit buat beli beras, minyak lagi mahal, ya. Apa aja mahal sekarang, kita bantu nih, ya. Kita bantu. Itu sama aja kita dapat pahala haji dan umroh. Gitu. Ya. Kalau ada tetangga kita lagi susah, anaknya mau jajan, nggak punya duit, kita kasih. Itu sama aja pahala haji dan umroh. Allah nggak mandang berapa yang ente kasih, 1.000, 2.000. Allah nggak pandang. Yang Allah pandang adalah sifat kedermawanan kita. Itulah yang Allah ganjar dengan pahala haji dan umroh. Yang penting ikhlas, ya, yang ikhlas, ya. Yang penting kita ikhlas. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, barang siapa yang meringankan saudaranya yang muslim, yang mukmin dari kesusahan di dunia ini, ya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Allah mudahkan dia dari segala kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Wa man yassara 'ala musirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang lagi kesulitan, orang yang lagi ditutang, orang yang enggak punya duit buat makan, orang yang sedang bingung dalam perjalanan, kehabisan ongkos, itu namanya mu'sir, orang yang lagi susah. Kemudian kita bantu, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, Allah tutup nanti aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya selalu menolong saudaranya yang muslim.
bantu gitu ya, saudara muslim kita yang kesulitan kita bantu, aibnya kita tutup dan kita ubar ya. Kita punya saudara jangan kita buka aibnya sama orang lain, jangan ya, sama temen juga jangan. Sejelek-jeleknya saudara ini tetap saudara, aibnya nggak boleh kita buka sama orang lain, tutup ya. Kita tolong dia, kita bantu dia. Al muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajatin akhihi kana Allah fi hajatihi wa man farraja an muslim kurbatan farraja Allah anhu kurbatan min qurabati yaumil qiyamah wa man satara musliman satara Allah yaumal qiyamah. Jadi al muslim akhul muslim, orang muslim itu saudara sesama muslim. Jadi nggak boleh kita mendolimi, nggak boleh kita membiarkan dia kelaparan, susah dan lain sebagainya. Nggak boleh kita buka aibnya, karena itu adalah akhul muslim, saudara kita sesama muslim. Ya. Kemudian yang selanjutnya di sini dikatakan man arada ayyakuna lahu fi qabrihi mu'nisun fal yakun fi dhulumatil lail wal yusalli salatan nafilah walau rak'atan. Man arada ayyakuna lahu fi qabrihi mu'nis, barang siapa yang menginginkan di dalam kuburnya itu ada teman, siapa yang menginginkan di kuburnya ada teman ya yang menemani dia, fal yakun fi dhulumatil lail, hendaklah dia bangun di dalam kegelapan malam, wali yusalli salatan nafilah walau rak'atan, maka dirikanlah tuh salat apa? Salat tahajud meskipun hanya 2 rakaat. Gitu. Jadi kalau kita pengen di teman ada di kuburan kita ada teman, bangun malam, kemudian salat tahajud 2 rakaat. Salat tahajud 2 rakaat itu akan menjadi teman kita nanti di alam kubur. Karena alam kubur itu beda dengan alam kita. Alam kubur itu lebih dahsyat daripada alam dunia. Kalau tsunami, bencana alam, longsor itu nggak seberapa daripada alam kubur nanti. Gelap, penuh dengan ya cobaan. Ya. Nanti manusia ketika di alam kubur ada yang namanya fitnatul qabri, ujian kuburan. Fitnatul qabri itu kalau manusia udah masuk ke dalam kubur ada yang namanya fitnatul qabri, ujian dalam kubur. Apa itu fitnatul qabri? Annal mayit yumtahanu 'inda wadihi fil qabri. Sesungguhnya mayat ketika dia dimasukkan ke dalam kubur yumtahanu itu artinya diuji manusia itu. Idz ya'ti lil mayit malakani, datang tuh begitu kita ditaruh di kubur, masuk dalam kubur datang 2 malaikat. Yas'alanihi as'ilatat tauhid wal aqidah as-salimah. Dia tanya tuh masalah tauhid, masalah akidah. Wa hiya salasatu as'ilah, cuma 3 pertanyaan. Yang akan diuji kita tuh cuma 3 pertanyaan ujiannya. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Yang kedua, ma huwa dinuka, apa agama kamu? Yang ketiga, manir rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus kepada kalian? Jadi pertanyaan cuma 3, siapa Tuhan kamu, apa agamamu, dan siapa nabi? Itu udah bocor soalnya. Tapi kita belum tentu bisa jawab. Fayajibul mu'min, orang yang beriman, fayaqulu mengatakan Rabbi Allah. Ketika ditanya man rabbuka, orang yang beriman menjawab Rabbi Allah, Tuhan aku adalah Allah. Ketika ditanya ma dinuka, apa agamamu, orang yang beriman menjawab wa dinil Islam, agamaku adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui oleh Allah adalah agama Islam. Agama Islam, gak pakai Nusantara. Islam.
agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya. Wa amma man ba'asahu Allahu fayaqul al-mu'min. Ketika ditanya, siapa nabi yang diutus kepada kamu? Wa Abdullah wa rasuluh. Dia adalah Abdullah, hambanya Allah dan rasulnya Allah. Siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Itu ujian yang pertama. Kita nanti ketika kita masuk dalam, kalau kita orang yang tidak beriman, ketika ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka, mereka menjawab la adri, aku enggak tahu, la adri, aku enggak tahu. Itu jawabannya udah la adri aja, aku enggak tahu. Gitu. Tapi kalau orang beriman langsung dijawab, itu ujian yang pertama. Yang kedua, nanti ada azabul qabri wa na'imuh. Ada azab kubur dan nikmat kubur. Wa azabul qabri ala naw'aini. Azab kubur itu ada dua. Azabul qabri ad-daim. Ada azab kubur yang sifatnya terus menerus tuh selamanya. Itu azab kubur yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir. Tuh yang nggak bisa jawab. Tuh yang nggak bisa jawab, nanti azabnya selamanya tuh. Ya. Ada wa azabul qabri ma yakunu munqati'ul azab. Ada azab kubur yang terputus, ya. Azab kubur yang terputus ini siapa? Orang muslim yang berbuat maksiat. Jadi orang muslim nih, dia berbuat maksiat, dia meninggal. Itu azabnya tidak selamanya. Diangkat oleh Allah siksanya kapan? Apabila saudara muslim mendoakan Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu diangkat siksa kita di kubur nanti. Yang kedua apa? Anak yang mendoakan waladun soleh yad'u. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu orang tuanya ketika dia berbuat maksiat di dunia ini, karena doa dari anaknya diangkat itu siksa. Yang susah itu kafir, nggak beriman, ya, apalagi orang muslim nggak ada yang doain, ya, itu siksanya selamanya. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Neraka itu diperlihatkan oleh Allah di dalam kubur buat yang kuburnya yang siksanya terus menerus. Ghuduwan wa 'ashiyyan, pagi, malam itu diperlihatkan neraka. Tapi bagi orang yang beriman diperlihatkan surga, pagi, siang, malam dilihat surga. Wa na'imul qabri ba'da fitnatil qabri. Nikmat kubur itu ada tiga. An-na'im al-awwal yunadi munadi minas sama. Nikmat yang pertama, nanti ada suara tuh dari langit. An qad sadaqa 'abdi fayusaddiq. Nikmat yang pertama, nanti ada suara bahwa hamba ini menjawab soal dengan benar. Iya, suara bahwa orang ini menjawab dengan benar, maka dia bahagia nanti. Itu nikmat yang pertama ketika kita menjawab soal dengan benar. Yang kedua, an-na'imu ats-tsani annahu yufsahu lahu fil qabri. Nikmat kubur yang kedua itu diluasin kubur kita. Kalau kita bisa jawab soal, diluasin kubur kita. Diluasin seluas-luasnya. Wa yuftahu lahu babun yu'addi ila jannah. Dibuka itu pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang ketiga, annahu ya'ti amalu as-salih fil qabri liyakuna mu'nisan lahu fi qabrihi fayajlisu 'indahu yumisu. Nikmat yang ketiga nanti di alam kubur, annahu ya'tihi amalu as-salih fil qabri. Datang amal solehnya di dalam kubur. Nih kita lagi sholat maghrib berjamaah, dengerin majlis ta'lim, itu amal soleh. Nanti amal soleh kita itu datang ke kuburan kita, nemenin kita.
liyakuna mu'anisan lahu, untuk menjadi teman dia nanti di dalam kubur. Fayajlis indahu yu'nisun, dia duduk di samping kita, nemenin kita. Itu amal soleh kita. Amal soleh kita. Ini kita begini ini kan dalam rangka supaya kita punya teman nanti di alam kubur. Ya. Jadi kalau pengen punya teman di alam kubur, banyak berbuat amal soleh. Ya. Dan yang terakhir, waman arada ayyakuna fi zilil arsy rahman falyakun zahidan. Barang siapa yang ingin berada di bawah naungan ars yang maha pengasih, yaitu Allah, falyakun zahidan, maka hendaklah dia menjadi orang yang zuhud. Orang yang zuhud, ya. Zuhud itu kata ulama qasrul amal fid dunya wa istisghariha wa faragul qalbi minha wa nazar ilaiha bi ain zawal naziran ila ma huwa khairun minha. Yang namanya zuhud itu qasrul amal. Angan-angan kita tuh enggak terlalu tinggi sama dunia, itu zuhud. Kita pandai bersyukur, enggak punya ini, pengen lagi enggak. Orang yang zuhud itu dia pandai bersyukur, angan-angannya enggak banyak. Wa istighariha, dia melihat dunia ini kecil. Orang yang zuhud, dia melihat dunia ini kecil sementara, dan dibawa mati. Orang yang zuhud, ya. Wa faragul qalbi minha, hatinya tuh kosong untuk memikirin dunia. Wa nazar ilaiha bi aini zawal, dia melihat dunia ini dengan pandangan yang hilang. Jadinya bahwa dunia ini ya enggak dibawa mati, hilang gitu. Itu orang yang zuhud. Nah, kalau kita ingin berada di bawah naungan ars nanti, kita harus punya sifat zuhud. Artinya apa? Kita lebih mementingkan akhirat ketimbang dunia. Karena dunia ini tidak kita bawa mati. Dunia ini akan sementara dan akan hilang. Ya, akan hilang. Zuhud berarti bukannya kita hidup miskin, bukan. Zuhud itu tetap kita ikhtiar mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti, apa yang saya sampaikan tadi ini dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa'na min bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Ya, orang yang membantu saudaranya di dalam kesulitan. Ya. Tiga doang. Tapi hadis. Allahu Akbar. Ada hadis yang tiga. Asyhadu